wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan tentang basic programming dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Podantio dan beberapa rekan saya. Saya Alpari Yuda. Saya Ahmad Noval. Baik, yang pertama tentang basic programming. Program adalah proses menulis, menguji, dan meningkatkan kode yang membentuk sebuah program komputer secara sederhana. Begitulah kira-kira kita memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Program biasanya digunakan untuk membuat aplikasi, web, game, perangkat, atau lain-lain. Contoh bahasa pemrograman ada C++, Python, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pada kali ini kita akan hanya membahas pada C++ dan juga Python. C++ adalah bahasa pemrograman berbasis objek yang berorientasi kinerja, yang banyak digunakan untuk sistem operasi game, aplikasi yang membutuhkan kinerja yang cepat. Sedangkan Python memungkinkan pemrograman untuk menulis sebuah kode yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dipelajari. Banyak digunakan juga untuk pengembangan web, analisis data maupun AI, pembelajaran mesin, dan juga otomasi. Nah, selanjutnya adalah bagian dari pemrogramannya yaitu tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang akan disimpan dalam variabel. Setiap tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda dengan cara representasi yang berbeda juga di komputer. Pada C++ maupun Python umumnya hampir sama, namun ada perbedaan pada char ya, di mana karakter char ini pada C++ ditulisnya dengan char, namun pada Python str. Tapi selebihnya sisanya sama. Lanjut, ada variabel dan juga deklarasi. Variabel harus dideklarasikan dengan tipe data. Seperti pada gambar ini, integer age ada 20, float-nya adalah berat 1,75, dan char grade-nya adalah A. Pada Python, tidak memerlukan deklarasi tipe datanya, jadi langsung ditulis. Misal age-nya 20, age-nya 1,75, dan grade-nya A. Jadi Python lebih simple, interpreter Python secara otomatis untuk mengenali. Lanjut, ada bagian dari fungsi. Fungsi merupakan blok code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Tujuan utama dari function adalah untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, modular, dan dapat diatur dengan baik. Seperti di sini, include stdio, integer main, kurawal, printf electro, printf jaya. Penjelasannya adalah include stdio merupakan header file. Stdio adalah singkatan dari standar input-output yang berisikan fungsi input atau output standar. Kalau kita menggunakan stdio, maka input-outputnya menggunakan printf dan scanf. Selanjutnya ada integer main. Fungsi main adalah fungsi utama di setiap program C++. Semua program C++ harus memiliki satu fungsi main yang merupakan titik awal eksekusi program. Tanda kurung kurawal digunakan untuk menandai sebuah blok code dalam program C. Semua pernyataan di dalam fungsi main ataupun fungsi lainnya harus berada di dalam kurawal. Selanjutnya, fungsi printf digunakan untuk mencetak output ke layar atau output ke terminal. Konten di dalam tanda kurung adalah teks atau format yang ingin ditampilkan. Seperti ini, kita akan menampilkan elektro 24 jaya. Maka itu terdapat dalam printf dan juga terdapat dalam kutip ganda. Nah, kutip ganda seperti ini digunakan apabila hendak masukkan string pada fungsi printf. Titik koma di akhir digunakan untuk mengakhiri setiap pernyataan dalam bahasa C. Lanjut, ada input dan output. Dalam program C++, input dan output adalah elemen penting yang berinteraksi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil atau pesan kepada pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur input dan output. Apabila menggunakan header stdio, seperti yang tadi sudah dibilang, maka inputnya adalah printf dan outputnya adalah scanf. Namun, apabila menggunakan header IOStream, maka
input yang digunakan adalah code dan kemudian menggunakan operator, sedangkan outputnya adalah kin dan menggunakan juga operatornya dengan tanda seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita menggunakan IOStream, maka menggunakan code sebagai inputnya menggunakan operator ini dan kin sebagai outputnya menggunakan tanda seperti ini. Lanjut, ada percabangan dalam yang pertama adalah if. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok code di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka blok code di dalam if akan dilewati dan program akan melanjutkan pernyataan setelah blok if. Nah, seperti program di samping akan menghasilkan hasil seperti ini. Lanjut juga ada if else. If else adalah perpanjangan dari if yang memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Dalam if else, kita dapat menentukan blok code yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Nah, contohnya ada di seperti ini dan hasilnya seperti ini. Lanjut, ada juga if else if. If else if adalah struktur yang digunakan ketika kita ingin memeriksa beberapa kondisi sekaligus. Dengan if else if, kita dapat memeriksa beberapa kondisi dalam satu blok code. Dan blok kode pertama yang di kondisi benar akan dieksekusi. Jadi ini kita seperti menginput nilai, misal nilai kita 90, maka hasilnya A, atau nilainya di bawah dari 80, hasilnya B, AB, dan seperti itu. Selanjutnya switch case akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini tentang switch case dalam program C++. Switch case adalah salah satu struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Struktur ini sangat berguna ketika kita memiliki banyaknya kondisi untuk diperiksa dan kondisi tersebut didasarkan pada nilai tetap. Nah, switch ini contohnya yang kayak gini ya. Oke. Lanjut. Switch case pun ada terbagi menjadi 3. Yang pertama expression, yang kedua case, yang ketiga default. Nah, yang expression ini nih nilai yang akan dibanding dengan nilai setiap kasus. Ekspresi harus berjenis bilangan bulat atau karakter. Yang kedua, case digunakan untuk menentukan kondisi. Setiap kasus harus diakhiri dengan kata kunci break untuk mencegah eksekusi berlanjut ke kasus berikutnya. Dan yang terakhir, default. Yang ketiga, blok opsional yang akan dieksekusi jika tidak ada huruf besar kecil yang cocok. Di deskripsi pun sama ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama number dan operator output. Yang kedua operator beside switch case. Yang ketiga division validation. Input yang pertama number dan operator input angka dan operator. Pengguna memasukkan 2 angka dan operator aritmatika. Yang kedua operator beside dan switch. Program memeriksa operator plus, minus, bintang, garis miring dan melakukan operator sesuai dengan input. Yang ketiga division validation. Dalam kasus garis miring program pemeriksa apakah pembagian dengan 0 terjadi. Jika ya, pesanan kesalahan akan ditampilkan. Keuntungan pun terbagi menjadi 2, efisiensi dan ACR reading. Yang efisiensi switch case lebih cepat daripada banyaknya kondisi if else untuk sejumlah besar kasus. Yang ACR reading, struktur switch case lebih terorganisir sehingga lebih mudah dipahami. Adapun juga kerugian.
Yang pertama, tidak mendukung rentang nilai, misalnya kasus 1 hingga sampai 10 itu bisa tidak valid. Yang kedua, hanya mendukung tipe data discrete seperti IET atau char, tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti di-if. Nah, dan yang terakhir, tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti di if-else. Python, kita masuk ke Python. Python adalah bahasa program tingkat tinggi yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi interpreted, tidak perlu kompilasi, dijalankan langsung oleh interpreter. High level, memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras. Dan yang terakhir, general purpose, dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Python pun memiliki juga keunggulannya, seperti sintaks sederhana, mudah dipahami, terutama untuk pemula, komunitas besar, dokumentasi dan dukungan yang melimpah, kaya pustaka bawaan dari eksternal yang lengkap untuk berbagai kebutuhan, portabilitas, bisa dijalankan di berbagai sistem operator tanpa perubahan signifikan. Mengapa memilih Python sebagai pemecah masalah? Python memiliki sintaks yang mudah dipahami, memungkinkan program untuk fokus pada logika daripada tenses, mendukung Pythoning cepat sehingga solusi dapat diuji lebih cepat. Yang terakhir, Python adalah pilihan utama dalam bidang AI, data science, dan analisis data. Perbandingan pada Python versus Java. Python lebih sederhana untuk dipelajari, sementara Java lebih cocok untuk aplikasi besar dengan tipe data yang ketat. Python versus C++. Python lebih fleksibel dan dinamis, sedangkan C++ lebih cepat dan mendukung pengelolaan memori tingkat rendah. Python versus JavaScript. Python lebih sering digunakan untuk backend dan analisis data, sementara JavaScript adalah raja untuk front-end web. Struktur Python pun menggunakan identitas. Python menggunakan identitas spasi atau tab untuk menentukan blok kode. Tidak seperti bahasa program lainnya seperti C++ atau Java yang menggunakan tanda seperti ini ya guys ya untuk menandai blok kode. Identitas wajib di Python. Jika identitas salah atau tidak seragam, program akan menghasilkan error. Tidak membutuhkan tanda titik koma. Setiap baris kode Python tidak memerlukan tanda titik koma yang seperti ini untuk menandai akhir perintah, kecuali jika Anda ingin menuliskan beberapa pernyataan dalam satu baris, tidak direkomendasikan untuk pembacaan. Aturan pun identitasi di Python, semua baris dalam satu blok kode harus memiliki identitas yang sama. Identitas standar Python adalah 4 spasi. Jika mencampur tab dan spasi untuk identitasi, Python akan menghasilkan error. Nah, contohnya yang variabel tipe datanya kalau di Python seperti ini. Variabel tempat menyimpan data tidak memerlukan deklarasi. X 10 integer, Y 3,14 float, dan yang Z pendahuluan string. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Logika dasar Python dan perulangan. X sama dengan min 10, if X lebih dari 0, titik 2, print F itu positif. Elif X sama dengan 0, print 0, else kosong, print negatif. For a in range 4, kosong, print A 0, 1, 2, 3. Lanjut. Fungsi dan modularitas. Def kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nama fungsi sesuai dengan tugasnya. Parameter 1, parameter 2. Variabel yang digunakan untuk menerima input ke dalam fungsi. Return mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya. Opsional. Ini ada contohnya. Bisa ya. Selanjutnya if else dan if else dalam Python. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka blok kode di dalam if akan dilewati dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. Contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya if kondisi blok kode eksekusi dilakukan jika kondisi bernilai true. Selanjutnya memeriksa segala kondisi keseluruhan. If kondisi 1 blok kode, elif kondisi 2 blok kode, else blok kode. Alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Ada if kondisi blok kode jika true, else blok kode jika false. Selanjutnya ada eksekusi pada program yang kondisinya terpenuhi. Nilai sama dengan A, print nilai Anda B, else print nilai Anda C. Selanjutnya list dan looping. List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan item dalam satu variabel. List bersifat mutable, artinya elemen-elemennya dapat diubah setelah list dibuat. List dapat menyimpan berbagai tipe data, termasuk angka, string, dan bahkan list lainnya. Elemen-elemen dalam list diakses menggunakan indeks, di mana indeks pertama dimulai dari 0. Looping adalah proses mengulang-ulang suatu blok kode sebanyak yang diinginkan. Ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan suatu tindakan pada setiap elemen dalam sebuah list, atau ketika kita ingin mengulang suatu proses hingga kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, jenis list dan looping. Ada dua, yaitu yang pertama ada for loop, yang digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam suatu urutan, seperti list, tuple, dan string. Selanjutnya ada while loop, digunakan untuk mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu masih benar. Selanjutnya ada contohnya. Di sini ada contoh program dan hasil programnya. Lanjut, ada pustaka Plotex. Plotex adalah pustaka Python untuk menggambar scatter plot, garis, batang, histogram, dan plot tanggal waktu, termasuk candlestick. Dapat juga menggambar error bar, matriks konfusi, dan menambahkan teks, garis, serta bentuk tambahan ke plot. Bisa digunakan untuk memplot gambar, termasuk GIF, dan memutar video dengan audio, termasuk YouTube. Dapat menyimpan plot sebagai teks atau sebagai HTML berwarna. Menyediakan fungsi sederhana untuk mewarnai string,
dilengkapi dengan alat baris perintah khusus, tidak memiliki dependensi kecuali dependensi opsional untuk plotting gambar atau video. Selanjutnya ada contoh. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Contoh kode yang diberikan menunjukkan bagaimana cara membuat scatter plot sederhana menggunakan Plotex. Pertama, kita mengimpor pustaka Plotex. Kemudian kita membuat data yang akan diplot. Dalam contoh ini data sinusoidal. Setelah itu kita menggunakan fungsi plt scatter buka kurung dan tutup kurung untuk membuat scatter plot plt titik untuk memberikan judul pada plot dan plt show untuk menampilkan plot. Selanjutnya membuat file CSV atau comma separated values adalah format yang paling umum digunakan untuk mengimpor dan mengekspor data dalam spreadsheet dan database. Format CSV telah digunakan selama bertahun-tahun sebelum ada upaya untuk mendeskripsikan format ini secara standar dalam RFC 4180. Kurangnya standar yang baik menyebabkan adanya perbedaan kecil, namun seringkali signifikan dalam data yang dihasilkan dan digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat menyulitkan proses data dari berbagai sumber. Jadi begitu, secara umum format CSV cukup mirip sehingga memungkinkan kita untuk membuat modul tunggal yang dapat secara efisien memanipulasi data tersebut dengan menyembunyikan detail pembacaan dan penulisan data dari programmer. Selanjutnya ada contoh data, membuat list untuk menyimpan data yang akan ditulis ke file CSV with open output.csv new line as CSV file, membuka file CSV dengan nama output.csv dalam mode menulis argumen new line sama dengan digunakan untuk menghindari penambahan baris kosong ekstra pada beberapa sistem operasi. Writer sama dengan csv.writer CSV file, membuat objek writer untuk menulis data ke file CSV. Writer rows data, menulis semua baris data ke dalam file CSV. Penjelasan lebih lanjut, delimiter karakter yang digunakan untuk memisahkan nilai dalam satu baris secara default. Delimiter adalah koma. Quote-char, karakter yang digunakan untuk mengapit nilai yang mengandung karakter khusus seperti koma atau tanda kutip. Dialek, sekumpulan parameter yang mendefinisikan format CSV secara lebih detail seperti delimiter, quote-char, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.